Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih di tema 5. Sekarang masih di pembelajaran 3 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 124 sampai dengan 125. Pembahasan yang pertama yaitu muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Sifat cahaya pada periskop. Siapa yang sudah pernah melihat periskop? Nah, periskop itu adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Nah, itu yang alat periskop itu digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Nah, periskop ini menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Nah, dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya apa saja? Yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Nah, ini coba kalian perhatikan gambar. Nah, ini ada seorang kapten yang menggunakan periskopnya untuk melihat keadaan permukaan laut. Nah, cara kerja periskop itu berikut cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Terus yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Jadi periskop ini menggunakan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, perhatikan gambar periskop berikut. Kalian dapat membuka buku kalian ya di halaman 125. Ini gambar periskop. Nah, dari bawah sini kita melihat, nah, cahaya diterima oleh mata, lalu lurus. Nah, cahaya masuk dari permukaan, cahaya masuk ke dalam, lalu cermin pertama, ada cermin pertama, lalu ke bawah itu cahayanya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus, terus cahaya dapat dipantulkan. Setelah cahaya dapat dipantulkan, lalu dia mengenai cermin lagi. Nah, cahaya diterima oleh mata. Nah, ini jadi cara kerja dari periskop tersebut. Cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalau kalian pernah naik kapal selam, nah pasti kalian sudah melihat alat periskop tersebut. Untuk pembelajaran yang ketiga yaitu menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Nah, kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Nah, hal tersebut itu mempermudah kita dalam mengingat isi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi tersebut yang telah kita baca. Contohnya, tokoh pahlawan yang dibicarakan, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya, sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Nah, salah satu mempermudah kita ya, ini menggunakan tabel. Dalam mengingat isi teks ada dengan membuat tabel. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting yang dapat kita tuliskan, latar belakang, sikap kepahlawanan yang patut diteladani, dan informasi dari pahlawan tersebut. Jadi lebih memudahkan kita untuk kita memahami
tentang isi bacaan dalam suatu teks. Ingat, kita harus membacanya dengan seksama, bersungguh-sungguh. Jadi setelah kita membaca dengan seksama, baru kita dapat memperoleh informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, ayo bacalah teks tentang kisah pahlawan cilik. Sukarela bantu cegah demam berdarah. Temukan informasi dan sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari teks tersebut. Anak-anak dapat membacanya tentang kisah pahlawan cilik sukarela bantu cegah demam berdarah di halaman 126 ya. Semoga dari sikap bacaan yang kalian baca, kalian dapat meneladani sikap bocah cilik tersebut. Nah, yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan ditiru. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, anak-anak dapat mengerjakan tugas IPA dan Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.